Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Kamis 4 Desember 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tembok Berlin telah dihancurkan. Semula tembok itu memberi kesan akan tetap berdiri sepanjang zaman. Kasih setia Tuhan terhadap umat bertahan sepanjang zaman. Bila kita berani mempercayakan diri kita kepadanya, maka kita akan menemukan batu karang kokoh kuat dan benteng pertahanan yang tahan uji. Barang siapa melakukan kehendak Bapa akan masuk kerajaan Allah. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, perlihatkanlah kekuasaan-Mu dan bantulah kami dengan kekuatan-Mu. Semoga rahmat-Mu mempercepat penebusan yang dihambat oleh dosa kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan ayat 27. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi seorang beriman ia tunduk taat dan selalu memiliki harapan akan Tuhan. Daya semangat hidup dalam kekristenan yang sejati mengungkapkan kata-kata yang bersumber dari Tuhan dan mewujud nyatakannya di dalam kehidupan dengan perbuatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, melakukan kehendak Bapa meliputi tindakan kasih, keadilan, dan pengampunan. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memberikan kasih, dialah yang memberikan keadilan, dan dialah yang memberikan pengampunan. Di dalam Yesus kita merasakan kenyamanan, ketenangan. Ia memberikan perlindungan. Sebagaimana diungkapkan, rumah di atas batu
ialah menjadi orang bijaksana, mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sehingga menjadi kuat di dalam menghadapi kesulitan. Sebagaimana rumah yang dibangun di atas batu, berarti kita menjadi orang bijaksana untuk mewujud nyatakan iman di dalam perbuatan. Berbuat baik bagi orang lain, menolong sesama, memberikan penghiburan bagi orang yang papa, miskin, dan menderita, dengan melakukan persembahan diri, memberikan apa saja yang kita punya, bahkan dari kekurangan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, semoga ibadat suci kami ini mendatangkan keselamatan. Kiranya Engkau mengajar kami mendambakan harta surgawi di tengah suka duka dunia ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.